dua Ika Kecamatan Kabupaten Sijunjung kecuali Ibu Tarok yang hadir. Kemudian Pak Ustadz, Bu Desi, yang calon-calon caleg yang hadir. Mudah-mudahan apa niat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Syukur alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali yang Bu ingin menyampaikan tentang masalah caleg yang ada dari Kabupaten kita. Selama memang terus ada yang dimulai dari Bu Desi yang selalu mengikuti dari periode ke periode dalam pemilu kita. Namun selama dalam pencalonan beliau itu tidak diadakan serupa itu. Jadi seolah-olah Bu Desi berjalan sendiri dan berusaha sendiri. Nah, kini kita dah melihat hasilnya serupa apa. Jadi timbullah gagasan serupa itu. Mari kita bersama-sama. Di istilah Pak Ustadz, dia bersama mungkin bisa menjadi gitu ya. Itu Pak Ustadz ya. Apa istilah Pak Eri teman? Istilah Pak Eri. Nah itu bersama mangko kejadi. Jadi insya Allah dengan kita bersama-sama kita di IKA Kabupaten selama jadi penonton. Nah insya Allah kedepannya ada jadi pemain di salah satu anggota kita yang duduk di situ. Jadi di periode yang kini Ambo terus terang memang ada niat di hati untuk arah ke sana, tapi alun masuknya di waktu kini yang Ambo rasa karena Ambo tentu mengukur kemampuan di segi finansial. Tentu Ambo belum bisa mensupport secara penuh untuk memajukan Ambo pribadi itulah ya. Nah jadi Ambo menceritakan masalah Ambo jadi mencalonkan diri dulu Mas. Jadi di Partai PAN itu ada kekurangan anggota yang harus dimajukan. Jadi yang harus dipenuhi kota-kota itu. Jadi bergeraklah ibu kita Bu Desi mencari siapa yang bisa maju. Dan ditawarkan ke Pak Sek kemarin, Pak Sek belum bisa untuk maju. Akhirnya ditunjuk Ambo sebagai maju dan juga karena di awalnya itu Ambo di dapil Ambo sendiri, di dapil 2, Batu Ampar, Jebengkong. Tapi lantaran ketua dari Partai PAN kita yang di Batu Haji, Pak Safari Ramadan, kebetulan adik beliau tidak bisa ikut dalam pencalonan itu, makanya Ambo ditarik di situ. Nah, supaya suara-suara Ambo di dapil yang di dapil 2 Batu Ampar Jebengkong itu supaya tidak ke orang lain, Abu Desi menunjuk anak Ambo yang menggantikan Ambo di posisi yang di dapil 2 gitu. Jadi suara itu tetap ada di situ. Nah di Batu Haji dia balain dapil tentu ya agak susah. Kalau Ambo ke situ seorang-seorang gitu kan. Ayo makanya ide itu muncul, mungkin ada rencana kita yang tinggal di daerah situ di dapil 5 situ ya Bu Desi ya. Nah, terutama Pak Sekjen mungkin di dapil Batu Haji itu. Ayo kita bersama-sama mudah-mudahan niat kita ya terkabul lah. Salah satu di antara yang
sampai kita dari Kabupaten Sintang ya. Ya. Nah, Pak Ustadz, mudah-mudahan yang di provinsi, dapil Pak Ustadz yang mana Pak? Petang kota, dua baja dan kamu tambah. Bentong Batu Ampay ya. Dua baja petang kota. Ya, jadi saya satu arah lah kalau kami di dapil 2 kan, salah di Singkuang sana. Jadi itulah secara singkat pencalonan Ambo di Partai PAN. Nah, jadi selanjutnya masalah yang disampaikan oleh ketua tadi, kan sama-sama kita melihat tuh keadaan organisasi kita selama dilantik, sesudah dilantik. Nah, apa yang terjadi, apa yang disampaikan ketua tadi betul seperti itu. Tidak ada kurangnya kekompakan kita, kurangnya kesadaran untuk terutama di segi fardu kifayah dan sosial. Dan juga tempat ketua menyampaikan tadi kita akan merombak semua kepengurusan itu mana yang nggak aktif. Nah, kita harus tegas-tegas kan itu kata beliau tadi kan. Jadi kebetulan kini cuman ketua IKA Kecamatan Lubuk Taro yang tidak hadir. Nah, kita pulangkan kepada kita masing-masing IKA Kecamatan. Kenapa itu terjadi seperti itu, seperti yang disampaikan ketua, tentu ada penyebabnya. Nah, jadi kalau memang mau dirombak keseluruhan kepengurusan itu, sistemnya serupa apa gitu. Apa ikut ketuanya dirombak juga sekalian gitu. Nah, itu tergantung kita kepada IKA masing-masing. Nah, coba sampaikan unek-unek apa yang terjadi selama kita fair-fair saja, terbuka. Apa keinginan kita supaya kita itu bisa bersama-sama balik. Jangan serupa Iko. Yang Iko tidak tahu Iko tidak saling tahu, tidak tahu menau. Nah, itu harapan Ambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada yang pertama adalah penasihat kita, penasihat KKS, dan selaku posisi sebagai penasihat. Yang kedua sebagai calon legislatif. Selanjutnya mau minta tenaga kita ini. Sudah diajarkan. Besok harus ngomong ya. Kalau sekarang boleh lah. Sekarang boleh diwakilkan kan? Besok harus ngomong. Baik. Bentuk ya Ustaz akan urusan caleg apa itu sebelum kita lempar ke kedua mereka. Ustaz. Agis kita agis teh agis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sama kita hormati penasihat KKS, Bapak Ketua, Bapak Sekjen Bupen, kemudian Bapak-Bapak Ketua IKA beserta Sekretaris dan seluruh keluarga besar Kabupaten Sijunjung yang ada di Batam. Tadi Toga video ya. Lebih bagus itu nampak ketuamu. Mengganteng. Dia angus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mungkin di setiap partai ada loh itu dan sistem ada yang mendaftarkan diri ada yang ditunjuk kalau kita boleh. Dan awak termasuk nan diminta untuk maju. Kok ditanya, oh sebenarnya tidak ingin ke situ loh. Nah, diminta untuk maju, mungkin lebih kurang 4 bulan lah demikian lah. Memikian itu sambil peta-peta kan, kok tadimu serius kok akan itu. Baru kita dipeta-petakan, setelah duduk dan diskusi sama yang lain, sampailah ke kesimpulan pertengahan
Juli kutang lah. Bismillah. Maju. Di awak masuk kemudian kan itu mungkin nomor terakhir lah. Wah, minta nomor cantik cek nomor 8. Partai 8 awak 8. Gitu. Kau dengan niat ya untuk disebut kau. Jadi sejak pencalonan tuh lo mulai lo belajar jawab pantun lo jadi lupa ya. Pantun tuh kan memang pendek. Jadi Bapak, Ibu, kalau Ambo maju di provinsi, dapil kalau Kepri Umpet, kota-kota lu aja, dan kamu tampak. Kau ada usul kampanye sebenarnya. Iya. Mungkin di Batam kok 5 tahun dulu ya Pak. Jadi banyak wajah yang enggak kenal kan, jadi mohon maaf loh. Kadang oleh kebetulan CP juga nyoba enggak lewat nampak dulu aja. Kalau Siko tinggal di Antasari, Bang Franky, di samping Istana Budes. Beliau Marcelia Wak Antasari. Kan Habibie deh. Ya. Disitulah 4 tahun. Kemudian terkait pencalonan kok, pertama mungkin kita kok membawa nama IKKS itu tentu kita nan maju harus punya komitmen besar untuk IKKS. Namun komitmen IKKS kita kok tentu dengan dibuktikan lo aku juga sama-sama kan, aku juga sama-sama. Wah sama kok memang visi hidup itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas begitulah. Nah, manusia terbaik itu ya yang paling banyak bermanfaat orang lain. Awak malah kalau mau kok dia mengaji, ada orang nak tanya wak jawe, rasanya lah bermanfaat ya. Tapi kalau kecuali orang-orang yang lebih serius duduk di dewan itu lebih godang lah manfaatnya terus orang lain. Nah, disitulah Bismillah. Dengan artian kalau ditanya komitmen untuk KKS, insya Allah kalau KKS begitu serius menyukseskan kita, Budes betul loh, insya Allah. Tentu kalau awak pribadi memang maju di dewan itu kan tidak cari kayu kan. Nah kalau aktiviti itu kita lagi ke masyarakat. Masyarakatnya itu joleh, nah milih kita lah. Tidak masyarakat umum kok tiba-tiba mau milih Pak belum makan. Itu lebih kurang. Kemudian untuk gambaran potensi lah misalnya potensi supaya kita di KKS nampak serius loh untuk berjuang. Ambo maju di provinsi, aktif di Masjid Sukajadi, tinggal di Anggasari, aktif di Anggasari, di Marselia, di Bakarli, beberapa wilayah sekitar Batam Center juga aktif. Dan di titik-titik yang aktif tuh kebanyakan tidak ada calon provinsi. Sukajadi awal-awal pun tidak ada calon provinsi, tapi terakhir ada keluar nama C itu pun tidak dikenal ada. Jamaah kan macam menyuruh orang itu mungkin. Jadi kota Sukodo Pak Surya Makmur, Pak Iqbal, Pak Nasrizal, untuk RI ada Pak Usep, tapi enam provinsi tidak ada. Dan awak aktif di masjid kan? Sirajuddin di mana? Pak DPD Sirajuddin, RI. RI. Beliau di DPD RI. DPD. Di partai lagi. Sudah tuh Anggrek Sari, tidak ada provinsi. Dan di beberapa momen-momen Anggrek Sari di Masaji, di acara 17-an memang MC lah terang-terangan memang waktu Solo maju langsung sampaikan kan itu 17-an petang baru itu lah. Memang malam tadi kami kumpul Anggrek Sari lihat memang arahnya kita untuk provinsi kita satukan. Kota ada 5 di Anggrek Sari itu saingan bu sudah sendiri. Ada Pak Mustafa enggak? Pak Mustafa Oh, itu enggak, kan dia Batu provinsi Haji. itu Batu Haji. Provinsi tapi dapil Batu Haji. Jadi belum ada dapil Sikor. Nah di situ ada Pak Eko, Pak Amri, Pak siapa caleg, Pak Robi namanya siapa. Ada 5 masjid itu yang untuk kota. Kemudian itu satu potensi di antara dapil. Kemudian dengan potensi yang mulai didapatkan untuk Sukajadi kan situ Pak Bos kan ngecek ke beliau dan beliau dukung. Begitu beliau dukung ya data karyawannya siapa yang tinggal di kecamatan Koko menangan pilih. Jadi beliau seorang wadapet daket ya beliau mungkin di bawahnya udah 200 iklan. Nah setelah wak petakan begitu kan maka bismillah ke PKS siap. Nah tapi mungkin
lagi dukunganan ADO itu kan target 7.000 serius. Ya. Target 7.000 suara dengan gambaran incumbent kini Pak Raden suara beliau tahun 2019 itu 3.000 betul. Tentu beliau duduk tuh tambah suara beliau kan. Ya. Awak locek lah agak tinggi target 7.000. Nah 7.000 pun awak petakan, awak kecilkan jadi mencari di misalkan kok mungkin apa yang bisa kita buat nanti di KKS. Wah ingin mencari 350 relawan dengan asumsi mengetuk 5 sampai 10 rumah tetangganya kan. Nah, dapat 20 soro dek si relawan kita. 350 bergerak dengan 20 soro jadi 7.000. Kalau terpikir-pikir 5 tetangga untuk meyakinkan langsung mudah-mudahan tidak boleh enak. Tidak boleh. Itu di luar apa-apa yang suka jadi dan beberapa bapak-bapak yang potensi itu. Ada dulu tetangga challenge kurang proxinet kan. Nah, beliau gitu lu geraknya Bu Ustaz. Spanduk Ustaz pasang di kantor bocil. Terus Ustaz kartu nama Ustaz datang di kantor cek karyawan nambus sambil minta bayaran proxinet, magih kartu dan minta komitmen di Ustaz. Oh, titik guru mampu. Nah, Sampai tuh ke proxinet yang dia po yang dulu baca Tanjung Emas. Jadi Tanjung Emas. Jadi kecil beliau yang membayar ke kantor itu saya 2.000 orang sebulan. Nah, beliau serius menunjuk tim-timnya dikerahkan pada bawah. Sehingga kalau peta-petakan begitu lah. Insya Allah kalau oleh sama-sama serius, apalagi di KKS serius kan. Insya Allah peluang besar tuh belum jadinya besar. Nah itu mungkin. Tapi kalau usul memang kita mungkin tidak akan cocok sopok nah. Kalau malam kok pulang kita lah ado ciek 2 langkah yang kita kerja itu kita dan jalan kita kan berkumpul modiko tidak gampang loh nak. Tuh itu mungkin usulan jadi pulang kita lah don kayak kalau pulang. Baik, terima kasih banyak. Kita kembalikan ke Pak Sekjen. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi kita lah sama-sama dengar lah ya daripada rencana kita maka terjunlah di pileg 2020. Baik, selanjutnya mungkin kita nanti disampaikan deh penasihat kita tadi. Acara bebas lah, ada. Kok? Hah? Acara bebas juga. Rancang kan tadi jadi supaya ini kok jadi rancang sepakati ini dari KKS siapa ketua tim pemenangan ketua saja pemenangan baru ketua itu nanti akan bergabung tim yang lain bisa saja fokus ke mendatang kota karena ada dua caleg untuk kota dan provinsi tapi tentunya membatasi kota. Jadi kemudian nanti untuk yang berbagi Kalau apa nanti dudukan dulu panggil warga-warga itu menjadi dudukan di Raden Cafe atau di mana atur Pak kemudian ngatur waktunya nanti di situ nanti atau juga ketua untuk itu jadi ada secara dari besarnya kan bisa kita musyawarahkan ini untuk menjadi ketua tim pemenangan untuk Ustadz untuk
provinsi untuk anggota dari suatu bisa kita suarakan untuk suatu itu usulan yang akan menjadi ketua itu adalah tentu yang berfungsi di tempat di ketua, tapi anggota ini bisa saja dari daerah-daerah lain atau dari yang lain. Nah, itu nanti diserahkan kepada panitia atau ketua tim sukses. Oke, baiklah ketua. Bapak dengan kita bersama, apakah kita fixkan langsung malam ini untuk selaku keidakan ketua tim sukses, salah satu penggeraknya lah kan, Iya. salah satu tim suksesnya lah. Penggerak lah bergerak dia jangan duduk bulan yang lalu. Susunnya lah bergerak dari duduk bulan yang Iya. lalu. Maksudnya gerak sendiri. Terresmi. Jika lah bergerak dari 2 bulan yang lalu, Pansala bergerak dari 3 bulan yang lalu. Ah, Suwana. bisa bergerak di setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Suwana mungkin ada kurang boleh Pak yang dari kabupaten lah. Mungkin kebetulan nomor 2 itu untuk kota di provinsi itu adalah yang pertama Pak Abdul Hakim ya, dari P3 ke mana? Ya. Ketua Sekupang. Sekupang. Oh, Oh, makanya ada ya. ketiga. P3 Kota Batam. oh, Untuk KP kebetulan Mas Taufik Oh, dari Taufik. Demokrat. Itulah kurang Dapil mungkin dapil mana dia? kalau Taufik dan ke Sebelum Batu Haji. Kupang Lasam Padang Oh iya. sebelum Dapil Lalek. lebih beda ya Ustaz, ada. beda. Beda. Bawa hadir lah si topik tuh situ. Iya. Mungkin sangkut tadi ada undangan atau kan kebetulan kan di dari ketua Pisan juga. Biasa ya. Mungkin di itulah Dari Arbano. Nasdem ada Mungkin seorang kurang dulu. dari Nasdem orang usul udah si Desnelli itu apa namanya? Udah sendiri. Bukan itu di Sabun Samono nama lah. Sama dong. dan yang PKK itu Pak, yang dari Nasdem. Jadi dijatuhkan untuk duduk di daerah Bagi sebelum ini sambil sesuai dengan kan Bagi. Kota Lupanya ya kan. Jadi supaya aduk itu hasil Betul aja pilihan Iya. ya sebelum bincang itu di sapu yang akan menjadi ketua tim lah tim sukses pemenangan ya. Silakan. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ketua KPS, Pimpinan Departemen, Pak Sekjen, Sekretaris, Pak Penasehat, Pak Budin, dan beberapa orang caleg kita, Pak Ustadz dan Bu Desi, dan ketua-ketua kecamatan beserta sekretaris dan kita yang ada sekosadonya tanpa bisa bersabik satu persatu. Kata-kata pengamatan itu apa bukan aja dan akan menanggapi dari pembahasan kita tadi dulu. Yang pertama untuk menanggapi masalah kekompakan kita dan aku tadi di IKA kecamatan dan IKA penagarian Bapak Sado, insya Allah itu di bawah Muraso Kompak. Itu kesimpulan ada. Dan kalau kita memandang KT seperti aku di KKS itu mungkin aku silent tidak bisa mengetahui. Dan kedua masalah perombakan dari itu bagi aku kalau bisa untuk dirombak itu ya istilahnya ya kalau kita merombak satu itu panjang aja gitu. Nah, ya. Jadi mana yang tidak bisa aja mungkin itu kita lihat untuk pindahkan bisa saja Pak ya. Masukkan lo. Yang ketiga, caleg-caleg kita kok harus mempunyai betul-betul semangat isi dan isi yang jelas dan betul-betul serius.
Ambo minta maaf jadi siko lah banyak seperti Bu Desi sendiri di acara kenagarian di Batam Kota aku berapa kali mengundang beliau tapi beliau tidak sempat. Jadi setidaknya Ambo sebagai orang di bawah Ambo agak bersedih gitu. Iko itu Pak bukanlah janda aku pun tidak pernah menjadi dan tidak pernah jadi cewek gitu. Tapi pernah jadi ketua tim dan di Paluan waktu kuat salam kok salam di masyarakat Iko yang Bu Desi itu Iko yang Pak Ustadz itu Iko yang Pak Sarifudin insya Allah tiang atas typo ya. Tapi kalau kita dari hati aja gitu mengumpul Iko kita ke bawah kita tidak pernah mengamin di bawah itu mengaji agak sulit. Yang kedua dalam hal itu kita tidak bisa untuk berkumpul untuk mengandalkan suara kecamatan kabupaten saja aja. Tidak bisa, harus kita keliaran untuk yang lain. Kalau kita sekedar mengandalkan bukan dalam artiannya berisi kita kabupaten yang tidak mendukung. Contohnya yang mendukung jauh-jauh berisi dulu beberapa kali mau teleponnya kita peko. Memang waktu itu keadaan memang tidak bisa karena ngurus Kalau partai. kita paham, jadi saja. yang intinya sebenarnya itu mungkin ke terjadi. depan itu Nah, sangat jadi ya. ke depan. Ke depannya. Kamu yang ke bawah di masyarakat kawan di bawah satu. Lah 2 kali Pak Dek menang. Itu yang ditunggu masyarakat itu. Yang anggota itu di kenagarian baik di kecamatan. Mungkin namun enggak pemilihan lebar mungkin itu sebagai pandangan gitu. Dan terjadi nampak boy yang mulai bukan istilahnya menunjuk aja yang apa abang-abang apa mau serindah di Purbo ya. Paham. Maaf ya. Masalah tuh Pak. Nah, mungkin itu bisa sampaikan dulu. Berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu tadi sudah disampaikan berbagi kesimpulan nanti untuk kasihkan waktu Pak Sarifudin dengan yang lain-lain untuk jadi supaya terdata komunikasi keseluruhan. Juga bersama-sama tentu nanti kembali kepada mulai perjuangan kita dari itu secara organisasi dan kesiapan personal masing-masing. Jadi yang disampaikan yang bersangkutan tadi itu betul ya perombakan itu diperlukan tapi tadi yang disampaikan Pak Penasehat kan berarti kesadonya kalau dirombak kesadonya itu semua juga mubes luar biasa itu ada ADART ya diganti juga ketua-ketua disebut dulu ketua apa pelanggaran-pelanggarannya diganti ke satunya ya namun sulit tidak aktif sama sekali nalar kita membentukkan kita undang rapi bersedia enggak ya. Pokoknya numpang saja setelah dilantik kita rapi kita susun di internal terus kita panggil rapi, kita taati posisinya sesuai dengan kapabilitas kemampuan. Tapi ada beberapa hal yang tidak berjalan karena partisipasi dan sosial pun tidak menunggu kita loh. Kejadian itu yang mengundang kita. Tak perlu kita ambil acara, kita buat program, kita susun panitia, maka kerja kita mulai cari tahu. Kalau sosial kemasyarakatan partisipasi itu tidak ada menunggu. Ada kejadian kita copet tanggap respon, tapi kan itu yang indah. Jadi dalam arti yang indah saja bisa menjalankan tugasnya, mungkin karena kesibukan, tapi kita cari yang bisa menjalankan untuk itu. Bisa saja itu wewenang dari ketua. Supaya program bisa berjalan. Nah, kemudian tadi disampaikan Adinda Bangsa, tadi meskipun Adinda Bangsa pun menyampaikan kepada di acara pemakaman dan kecamatan. Mungkin yang pertama tadi Bu Desila jawab, mungkin tadi waktu lepas, nangkat tahu ketika itu masih ragu, iyo atau tidak. Di Bengkong atau di batas kota. Beliau orang kadang-kadang dia, tapi bakal rencana dia ke depan
itu basic. Kan gitu. Mungkin ada yang kejadian batang kota. Itu beliau lah tentang itulah yang disampaikan dulu tuh kali tadi itu lah tentang tuh panjang sudah tuh kini kan ada keputusan lah ditetapkan calon-calon itu lah ditetapkan lah resmi. Itu tadi lah disampaikan langkah-langkahnya itu tadi itu dengan sosialisasi tadi itu dari rumah ke rumah, undang orang sekitarnya, tetangga, 5 orang seluruh bergerak. Itulah nanti programnya ke depan sosialisasi. Salah satu sosialisasi itu mungkin kenalkan diri, bersalam, coba pindah-pindah tempat itu. Minyonya itu banyak di situ. Itu Pak Edi Fitra bisa dimanfaatkan tempatnya di situ. Minta izin di situ, pas pandu banyak rami modelnya pindah ke pojok tuh. Aku nyambung petang tuh, tapi di desi jawab anak perenda dan kendala, mungkin tempat itu. Nanti silakan di situ. Ganti-ganti berpindah-pindah. Kalau yang mau itu kan tentu perlu agak semi-resmi mengundang setempat, tapi ke rumah-rumah bisa. Puang bertawa di Celana siapa di Botania siapa kau warga Henry Termizi. Ini pun berapa orang sekitar di situ 10 orang, 5 orang, 2 pindah terus. Paket nggak bagus. Pak Ustaz saya mau tuliskan karena dapilnya sama. Nah, di provinsi jadi di itu yang agak itu dan kedua agenda bangsa untuk menuju prospek apakah pulang kampung untuk tim sukses balik atau bah Ketiga kami tidak majuan saudara yang di kota dulu. pulang kampung balik loh. Jadi menurut aku Sony aku kan laba kerajo tapi dari sebelumnya memang batang kota jika ada paket buat cari ke dalam tawi ke mahkamah menurut pribadi kecuali tadi kalau ada bangsa misalkan ke pulang kampung pula itu jadi kendala. Gue jadi pribadi meminta jaga bahasa yang pertama lain ke pulang kampung, kemudian lain di batang kota, kemudian laba pengalaman sebagai tim sukses pilkada Kabupaten Cirebon. Kamu mengusulkan ya, tentu nanti kepada kita bersama-sama mulai setuju. Kamu mengusulkan ada yang saya sebagai ketua tim pemenangan untuk batang kota untuk Ustadz Sano Desi. Demikian Assalamualaikum Itu apa jelas itu Ada sih Pak. tempel aja. Nah, mau saya mau kita giliran aja. Ini jangan ada yang disampaikan ya. Tunggu giliran. Di pertama, lanjut. Jika lanjut. Siapa Pak? Wah, Dalam. Tanggapi. Yang pertama masalah caleg, alhamdulillah ada dari luar kampung itu akan maju. Tentu itu bahasa ambo, waktu ambo makan ambo, kalau ada orang kampung itu yang lain tuh kira-kira cuma kendalanya bagi kami yang di Gunung memang tidak ada di dapil kami kan itu. Tapi tentu doa dan insya Allah mungkin ada punya kawan atau relasi di tempat masing-masing akan kami bantu. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai. Dan kedua masalah IKKS, ambo pun bingung dan heran juga karena di tingkat ambo kenegarian sama kenegarian ambo tuh sampai kini berjalan rutin sekali 2 bulan. Di tingkat kecamatan ambo memang koordinasi, cuma yang ambo sayangkan khusus di Kupitan kok agak kurang dari anunya IKKS. Kenapa bilang ada beberapa kejadian ambo tangani langsung ya. Contoh si Topik masuk penjara, ambo langsung koordinasi juga kedua. Ambo tidak ada dapet apa-apa. Yang kedua orang kampung ambo pemuatan pun itu kan ambo yang langsung hantam. Jadi intinya
adulah sampai ke Kambogo. Jadi ndak ada guna kalau ikut ke situ, jadi gadangkanlah kecamatan Kupitan Kiko aja. Nah, kira-kira mau itu yang dapat bakso Jambo. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kita kok. Adik-adik kita kok ada bakso nih ketua. Apa yang bisa kita berikan ke inyo? Mungkin orang tu respect kawan. Nah masalah godang gini kok potong baru ambo dapat dua uang kampung ambo datang. Masalah memang lapangan kojo nan siko nan sange. Dan itulah menjadi apa yang tak ada guna kalau kami tidak dibantu sampai murid itu. Murid itu kira-kira kan jadi ambo sebagai apa paling koordinasi aja gitu kan. Sebisa mungkin informasi. Jadi intinya nah mudah-mudahan murid itu apalagi waktu di Lansemani gitu kan ada bahas sama mudah-mudahan ambo tidak usah nyobi situ. Jadi ambo kecil selagi kalian bisa ikut alhamdulillah ikut. Kalau enggak kami tidak tahu. Terus terang aja ambo didukung dan mau jadi ketua Kupitan kok karena dia Amin. Tapi sampai kini kok memang beliau ambo pun susah mengontak. Jadi yo sebisa mungkin ambo berjalan. Mungkin kira-kira murid itu aja gitu. Mungkin yang intinya si di Kupitan kok ambo tetap berjalan, di Kenegarian tetap bikin jalan. Cuma pemuatan yang tidak ada. Tapi koordinasi masih ada. Kami masih mengumpul piti untuk sosial kami. Di Kupitan ada, di Pramusu ada, di KPB ada, di Awan itu ada. Berjalan tuh murid itu. Kira-kira murid itulah ketua ya. Dan untuk perombakan mungkin kalau di ADT-nya itu boleh ya silakan. Tapi apakah harus ada SK kan kita dihasilkan di KSB kan gitu. Bapak prosedurnya ambo kurang paham. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang pas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak muda yang mewadai bahasa ini yaitu biasa termasuk nanti kita untuk sekolah sampai junior sekolah ya. Aku yakin tuh nyola kasih usia lebih kemudian bayar. Salah satu yang mau sampaikan adalah berita kemalangan di keluarga anak itu aku tangkap tidak ada seorang alat itu yang patah. Ambo waktu itu di kampung, ibu rumah sakit seminggu di kampung itu kan dibawa ke kampung. Tidak ada pagupaya itu salah satu keluarga kita. Salah satu orang pun yang mewakili dari KKS. Pada kejadian bom itu dibawa ke kampung tuh. Di grup lain, aku lain di salah satu. Jadi ambo ketika itu nelfon langsung sama ambo langsung kan. Itu yang aku sampaikan. Malam kok tidak ada tunggu-tunggu dong. Jadi yang Pak Kipaya dan sosial kemasyarakat standby selalu 24 jam. Banyak yang masuk sakit. Jadi itu pengalaman itu ya. Dan masalah perombakan untuk Pak Kipaya dan sosial tadi itu tidak perlu lapor ke KSB. Itu kewenangan ketua. Kalau nggak bisa mensabut ketua ya itu panggil dulu ya lo. Apa persoalannya dan itu selalu dulu. Kemudian kalau waktu nggak bisa, mungkin aliran salafi ya, lamati itu lah baru nanti tidak boleh. Itu lain cerita kan. Bom minta maaf katanya nggak bisa kan. Kita cari yang bisa. Ya, tidak perlu lapor ke KSB dan tidak perlu dirombak ke sana. Ya. Kalau dirombak kesado juga ketua dirombak nanti itu mungkin saya lihat ada aturan main. Lanjut Pak Said, silakan Pak Said untuk nilai. Ini lanjutnya. Siapa yang suka paling Dan jadi di majelis silakan namanya itu. Ada di kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan PKS Bapak Ketua yang kami hormati Bapak Asmali sebagai Ketua PKS, kami hormati Pak Adeso, dan kami hormati Ketua IKK Kecamatan ataupun yang mewakili, yang kami muliakan dua kandidat. Ya, ada 3 kandidat ya Pak. Dari orang kampung KKS, orang kampung itu pertama Desi Iskandar, kedua Bapak Haji Irwandi
Wandi. Sampai situ Ya, semua. Wandi ya. Sampai situ semua. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh ketua tadi, ini undangan kita ini ada dua masalah undangan yang harus kita bahas. Pertama tadi internal di KKS, yang kedua masalah silaturahmi ataupun sosialisasi caleg-caleg yang berasal dari Kabupaten Sriwijaya. Menyikapi yang dari ketua tadi itu masalah caleg dulu. Jujur kami khusus dari Kecamatan Superkudus atas nama pewaris juga, kami telah berbuat sejauh ini untuk saudari Desmeli untuk berkaitan dengan untuk dia maju untuk dari kursi Panasya. Yang kemarin ini mohon izin ketua, kami telah mensosialisasikan khususnya ke KKS Superkudus dan pewaris pada umumnya bahwasan saudara Desmeli ini akan maju untuk perwakilan dari Partai PAN di Dapil 1 Kota Baja. Kami rasa kalau untuk pembentukan dari tim-tim, ya itu nanti terpulang kepada masing-masing IKA lagi. Karena beliau berasalkan dari Dapil 1, khusus dari Kecamatan Superkudus, Pak. Kami ada 181 kakak dan jiwa, sudah saya data. Namun hal ini untuk mendukung sepenuhnya berkaitan dengan masalah identitas. Jadi identitas yang ada di warga khusus dari Kecamatan Superkudus yang memiliki KTP Batam itu Pak cuma 91 orang saja. 91 orang saja. Selebihnya KTP kampung. Itu sudah saya data. Yang 91 itu Pak, yang KTP Batam itu pun bukannya di Batam Kota saja. Ada yang KTP Bengkong, ada yang KTP Semedo, ada yang KTP Batwadi, dan 50 kakak itu KTP Batam Kota. Nah, pertanyaannya, kita mendukung beliau itu udah Dapil Batam Kota ya, maaf, dari Batu Ampar dan Bengkong. Kalau saudari Desmeli, secara moral Pak, itu kan tetap kita dukung, bukan satu warga Superkudus saja, mewakili umumnya dari KKS Kabupaten Sriwijaya. Nah, dalam hal ini terkaitan dengan identitas. Nah, di situ kita udah penerimaan ada apa namanya itu Pak DPT sementara, bahkan saya ketahui juga loh Pak, izin saya 2 periode ini seperti yang disampaikan saudara tadi, dia pernah jadi tim ses, saya pernah jadi Panwaslu 2 periode ini Pak. Nah, jadi sistem langkah untuk saudara Irwandi itu sudah kita sampaikan juga beberapa hari yang lalu. Sistemnya bagaimana? Ya, sekarang politik ini ada masalah politik ini ada bermainnya secara diam-diam, ada secara money politik, ada secara sosialisasi, ada secara mengenai tim ses. Saya sudah sampaikan. Pengalaman saya Pak barang Panwaslu saya itu dibekukan tidak secara itulah politik. Nah, ke saudara Desmeli kemarin sudah saya sampaikan sistemnya bagaimana. Kalau secara moral pasti kita akan dukung. Untuk saya menyampaikan selaku kami RT dengan semacam Pak Jadijal ini kalau ke warga itu maaf itu nggak sulit Pak. Inilah saudara saya, orang kampung saya, kenalan saya, karena di lingkungan kita kan Pak orang yang datang, yang berbuat itulah yang akan dipilih. Itu pun belum tentu juga lagi 90% gitu Pak, jangan 100%, 90%. Jadi berkaitan dengan orang kampung itu Pak, saya sudah coba sosialisasi, bahasanya kan gitu. Nah, dia kapan datang di sini Pak? Dia aja nggak datang gitu. Tapi rekan dia ada Pak Bianto gitu. Sama aja kalau dibilang Desmeli tadi kalau Pak Bianto kita pilih, suara nanti akan lari juga ke dia. Gitu. Kan gitu. Nah itu Pak yang menjadi kendala kalau kita mendukung semuanya kandidat ataupun caleg yang orang kampung kita, mungkin 50-50 akan bisa sepenuhnya. Bahkan kalau kita orang PKS itu berapa tuh KKS itu 600 kakak mungkin, kalau 600 kakak KKS itu
Tata kota aja udah baca tuh. Itu pun kalau kita wajibkan bisa milih semua itu, mungkin insya Allah juga. Gitu. Tapi itu tadi, nah sistemnya itu ya sistem berantai, terkait bisa saudara itu yang di macam Bapak Rizal, ada saudaranya dan ada di situ untuk memilih orang kampung itu. Nah, begitu juga di Batu Ampar untuk memilih nanti anaknya dari Pak Sarifudin. Yang ada mereka keluarga kan ada tuh di Batu Ampar, ya kan? Nah, nanti mungkin sistemnya seperti itu Pak. Kalau memang membuatnya umpamanya tim ses itu tuh, kalau tim ses bukannya terlambat, tim ses itu jujur aja Pak, ini kami udah pengalaman mungkin, timnya akan sukses, calegnya akan duduk itu. Gak ada gunanya tim ses itu Pak, gak ada. Saya orang Panwaslu sudah 2 kali, saya buka-bukain aja Pak. Saya Panwaslu itu mengawasi orang pemilu, tapi saya dibayar juga. Salah satu caleg, bukan caleg itu, mengarang dia itu kayak mana lagi Pak? Maaf, saya ditransfer nih, saya bilang sama Desmeli, salah satu caleg nih, 50 saya tolak, ini 50 juta udah masuk ke rekening saya. Kalau main-main politik, saya jujur aja. Alhamdulillah 1% itu nggak saya mau pakai. Saya tengok permainan kayak mana gitu. Nah itu kalau money politik. Nah tapi kita jangan bersikap itu money politik. Kita semua menyikapi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dengan membantu orang kampung kita, bakal mereka bisa membantu kita. Karena kami udah memang tegas Pak. Saya dipanggil di Dewan kemarin tuh, di Komisi 4 saya dipanggil. Sama saya tuh zona panas gitu. Ya dan panggil saya kemarin Pak. Makanya di depan rakyat khusus di lingkungan saya Pak, nggak ada satu partai pun yang bisa menaikkan bendera. Kalau nggak saya bilang jangan naikin, nggak naik itu Pak. Udah. Karena ini sama lagi waktu gak Pak, maaf, bukan menusukkan dado 2 kali apa masih di Pak Rudi buat kata sambutan. Itu zona panas itu kawan. Soalnya gigit loh Pak Rudi ini. Tidak bisa partai masuk bendera bang putih, bang merah itu kan enggak jauh enggak. Apalagi nanti harus dibisikkan ke tetangga kita saudara saya. Ini caleg saya, ini orang kampung saya, ini orang apa saya. Nah, bantu nih Pak caleg nomor 2. Saya bilang bisa gitu aja. Mendampingi Pak Yanto itu. Terus dari PKS ya bilang itu kan Bapak Isan gitu. Jadi mohon maaf Pak Ketua, alhamdulillah itu yang bisa kami lakukan dari perwakilan dari Kecamatan Super Kudus. Nah, yang jelas untuk internal kami dari pewaris kami sudah berbuat insya Allah yang acara seperti ini rencana besok hari Minggu mau diadakan karena ada kendala ya jadi diundur menjadi tanggal 15 Pak untuk mensosialisasikan yang seperti KKS adakan sekarang ini. Nah, itu barangkali Pak yang masalah tadi untuk pencalonan orang kampung itu. Kedua masalah terkait tadi itu yang Bapak sampaikan tadi masalah tadi ada perombakan kepentingan. Ya mohon maaf saya pribadi perwakilan mungkin dari kecamatan. Saya pun di Kecamatan Kudus, jabatan saya itu cuma sekretaris sekarang ini. Ketuanya Bapak Ajumaidi, bendaranya Pak Alif. Jadi mungkin itu terpulang daripada ketua yang perlu, yang nggak jalan, masukan kami nggak jalan, yang ada posisinya sebagai seksi ataupun yang mempunyai tanggung jawab di organisasi yang betul nggak jalan, ya kalau misalnya dirombak aja. Kalau saya sih tahu saya itu dulu di bagian humas saja, baik Gema Minang, KSB, ini bagian humas terus Pak, bikin megang foto aja. Di bagian lereng nggak pernah, apalagi di bagian imam, apalagi bagian konsumsi gas, foto aja Pak, gak lain Pak itu. Jadi saya ada aja suruh foto, baru saya foto gitu aja. Saja barangkali Pak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan 2 atau 3, 4 orang yang maju untuk mewakili kita dari kecamatan dari Kabupaten Sotojunjung, mudah-mudahan bisa untuk mendapatkan kursi dan bisa menyampaikan aspirasi kita bersama. Wajah harapan kita. Salah jalan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Dinda Andres, terima kasih di internal tentu yang di awal pada tentu ya bergerak. Nah, terima kasih terus bergerak. Kemudian tadi masalah tim ses kita berbahas terus akan tim pemenangan atau tim tapi perlu ada mungkin kita bergerak tentu ada yang jadi koordinator. Bahasanya kedua, itu bahasanya harusnya relawan aja lagi. Kalau ketua relawan bisa, tapi ada ketua, jadi ada yang ditubuhkan. relawan Kalau Pak Aziz itu tidak mungkin, karena gue tahu ya. Kemudian dari dulu orang nggak tahu, tapi perjuangannya berbeda. Kalau Aziz langsung tadi yang di kok berat mulai.
Jadi tetap berjuang. Nah, namanya mungkin ketua relawan lah, koordinator relawan lah, ya koordinator Batam Kota relawan, intinya tentu ada yang memimpinnya untuk pergerakan itu. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi merasa tidak perlu pakai mukadimah lain, nak. Karena lah banyak yang tadi mukadimah kan. Ya. Jadi langsung aja lah kan, jadi mau waktu. Jadi dalam momen seperti yang tadi itu untuk masalah caleg, aku rasa dia bisa tahu dari warga awak, dari contoh dari sejunjung yang apa, alangkah baiknya orang caleg itu datang di perkumpulan kan, tiap bulan kan ada yang melakukan perkumpulan. Jadi biar tahu orang tuh siapa orangnya, jadi bisa sosialisasi itu. Jadi selama kok kan dari kami kan minta datanglah dari KKS, tapi tidak ada. Jadi pas ini kok kalau yang memang ada silakan. Cuman itu mau kita. Oke, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Jadi memang bila disampaikan bila kita menjadi daftar calon tetap, nah tentulah bisa. Kalau dulu kan mungkin menunggu kepastian dan sebagainya. Nah tentu nanti yang para caleg harus aktif dulu, monitor di grup. Nah, silakan di grup IKKS, ketua-ketua kecamatan kenegarian di-share bisa di grup agendanya bulan itu alamat lengkap. Nah, jadi supaya bisa pengurus membaca dan lain termasuk caleg-caleg. Jadi mungkin menyesuaikan dengan kondisi ya pergantian hasil. Teguh. Apa yang terasa teguh? Cuman kembali Pak Markus tadi, kalau kita ada masalah di internal kami, boleh di kecamatan baru, kasih aku personil sudah ngadu. Soalnya kontak kan perlu mailah istilahnya kan disuruh selesai suara gitu. Jadi kasih aku kalau ngadu pertama. Kalau mau ketua langsung atau Pak Sekjen langsung. Itu saja nih Pak. Ketua bidang organisasi. Soalnya nelamu itu udah terlalu udah ada masalah ya. Alhamdulillah. Relasi kita selesai lah. Pak Teguh, mohon maaf Pak Ketua. Kalau itu di KKS itu kan punya grup WA. Di situ kita bisa satunya menyampaikan apa kejadian yang terjadi di daerah itu, apakah itu kemalangan, apakah itu musibah yang lain-lain. Sampaikan di grup WA kita IKKS. Ada masuk situ kan. Nah, coba sampaikan di situ. Nah, mungkin di situ kita bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Seperti apa? Jadi itu ada ketua, ada penanggung situ adalah satu pengurus itu. Jadi sadonya kita ada di situ. Jadi tapi pengaruh kita di situlah. Nah itu gunanya kita bikin, kita buat grup itu supaya kita bisa menyampaikan apa kejadian-kejadian yang ada di IK kita masing-masing. Nah, jangan pribadi ke pribadi, mau Teguh ke ketua, nanti ketua nggak sempat menyesernya ke grup yang lain nggak tahu. Padahal yang lain itu pengurusnya ada yang dekat sama Teguh mungkin, nah, tapi yang tidak tentu. Nah itulah mungkin solusinya ini. Kalau setiap kejadian-kejadian apa butuh bantuan atau musibah, nah, itulah grup pengurus IKKS itu. Nah, dan yang kedua, gua sampaikan tadi, gua minta pendapat tadi itu bukan menyuruh ya, bukan menyuruh merombak kesadonya, minta pendapat kita yang hadir di situ, apakah kesadonya kita rombak, tapi dah buat apa keketuanya sekalian dirombak, aku bukan bertanya, bukan menyuruh. Nah, jadi minta pendapat kita bersama, jangan salah artikan itu, minta pendapat
kita bersama, karena kalau merubah keseluruhan itu banyak jalan yang harus kita rubah, kita tempuh. Nah, istilahnya mubes etek lah kita, mubes look. Luar biasa. Ya. Mengerti masalah harus dilaporkan maka tadi. Kalau menurut aku tidak sebagai masalah bisa di situ. Contoh, batis topi itu masalah harus pribadi internal. Yang bisa kami channel. Itu ibaratnya kami ikut ketua kecamatan, anunya ketua PKS, ketua PKS ke bawah itu wewenang ketua, bukan harus kami laporkan. Masalah yang kedua, Ambo itu mengundang warga Ambo yang BGR itu meninggal sebuah musiko mau mengecek itu ada datang seorang. Habis meninggal itu mau enggak, ada yang bisa enggak dia enggak. Maksud Ambo mereka, kami ini kan bukan sekretaris Jakarta tanggung jawab, tapi ketua lah, kayak perangkat beliau. Nah itulah Ambo yang harus sepemahaman Ambo itu. Kalau salah mohon dilanjut. Ya boleh saja seperti itu. Ya mungkin betul Cek Marcos, nggak sado bisa kita informasikan ke grup itu, cuman tergantung bahasa kita menyampaikan di situ gitu. Kalau secara terlalu pribadi, ya pandai-pandailah melaporkan bahwa kita dari IKA ke Kupitan ada masalah sekitar mohon bantuan dari, ya pandailah bahasanya. Nah itu Mas Ambo. Jadi kalau mau langsung ke ketua pun boleh. Nanti ketua yang menyampaikan ke bagian bidangnya yang bersangkutan. Cuman itu ketua. Terima kasih Pak Nazar. Nah, jadi itu waktu tadi lagi disampaikan itu hal-hal yang bisa disebut di grup, ada yang enggak. Kalau yang enggak untuk japri ke kamu. Banyak teguh pun ada japri, Dita Marcos pun ada japri tentang kasus seperti itu action ya, walaupun action dipahami itu, nah telah disiapkan lalu dipahami itu dulu kan topik, tapi kasusnya pokok spesial lah khusus ya. Nah sedangkan Pak Wilsonnya pun lah lagi tangan, tapi secara organisasi ya Ambo juga Pak Amidi ala adot, tapi ada utusannya untuk tidak langsung ya, kami pun tidak berani langsung menemui, tapi ada utusan. Kemudian ada dari Dewan Minang dan KSP. Ya, nah di daerah pun tahu kasusnya kan ada. Jadi itu memang Ambo pun tidak Ambo share di grup, dan itu tidak ingin kasus yang mulai itu diketahui klien kami. Ya, tapi kita berbuat tahu. Ya, Anda pun tahu. Teguh tadi, oke, yang sudah sepakat ya Teguh ya, yang sudah sepakat. Nah, tapi ke depan harus kita komunikasi kita perbaiki. Mau minta Teguh kembangkan sayapnya, jadi mungkin untuk kenegarian lain, nah berusahalah walaupun misalkan tidak ada, nah jangan sampai wargawan tidak terdata. Siapa seorang pasien? Padi Majelis, Pedi sampailah apa yang kejadian di kalau kejadian awal harus jelas jadi kejadian apa besar ada dulu sekali kan penyakit kawan cuma kalau cowok ini KKS kok dari dulu mulai itu tak ada perbuatan kita ini organisasi kawan gedung ketika tiket juga itu sebenarnya kan memang sih kalau tak kabupaten itu. Kita dulu anggota dewan Ya. Baru kita dulu sama. Jadi laba lope di buku Pak Edi kok selesai dua Pak Edi jangka patingke elek gedunga. Jo taman patingke itu be insyaallah Pak Edi. Maaf ya. Yang ada dari seorang kamu pakai apa jauh ada ini. Kalau saya ada simpan itu. Itulah ekonomi komersialnya. Biarlah Pak, apa namanya? Biarlah rugi asal ada waktu. Iya. Dia perlu banget. Dia takut rugi asal ada waktu. Kalau biarlah rugi tak usah ya kan. Dia takut.
itu ya. Kok kita ya punya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang terhormat Bapak Ketua KS yang kami hormati, Bapak Penasihat, kami hormati caleg kota provinsi, yang kami hormati Bapak Ketua IKA Kecamatan yang hadir di kesempatan kali ini. Kesempatan Iko pertama ambo menyampaikan selamat untuk para caleg yang akan menjadi perwakilan rakyat, mudah-mudahan membawa aspirasi dan sadonya tentu Iko akan seharusnya kita berikan dukungan kepada calon-calon Iko karena berasal dari kampung itu seharusnya begitu. Adapun permasalahan di lapangan tentu bagaimana caranya suara itu tetap ada di kandidat yang kita usung. Kemudian yang ingin aku sampaikan berikutnya adalah kepada para caleg tentu untuk dipahami dengan status ambo secara pribadi sebagai ASN tentu aktif itu tentu ada undang-undangnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk membisik-bisikin tentu tidak ada salah. Karena memang dunia itu memang harus berpolitik. Kan gitu sih. Abdul Somad ya tentu orang baik itu yang harus memimpin kita. Kalau yang tidak baik memimpin kita siaplah gitu gido kan gitu. Iya. Jadi itu secara posisi ya. Kemudian kalau adapun yang terjadi di IKA Kecamatan tentu Pak Sekjen sekaligus jadi ketua tentu dipaham apa yang terjadi di internal. Tapi sejauh yang menjali poinnya enggak, ya begitulah. Jadi tinggal ditingkatkan, di-maintain. Mudah-mudahan organisasi kita itu ke IKO ke depannya saling berkolaborasi mendukung apa yang jadi program IKKS karena kita sudah dilantik. Memang itu memang tidak gampang sebenarnya dengan kesibukan beban kerja yang ada di kita harus saling memaklumi karena itu adalah organisasi yang sosial, tentu tidak ada profit di situ. Profitnya adalah di saat kita bersatu berdiskusi melahirkan sebuah ide yang baik kita dukung, kalau yang kurang-kurang tentu harus kita carikan solusi.